kepercayaannya diusik, otomatis kan marah. Ya kan? Itu udah naluriah aja. Orang kalau disenggol marah. Makanya kalau orang main dangdut kan jadinya jenggol kebacok gitu kan. Jenggol kebacok. Kayaknya kenapa jangan disenggol? Udah naluri orang kalau di apa disinggung pasti dia akan balas. Maka kalau kita mencaci maki katakanlah ya yang sering tuh misalkan Yesus ya dicaci maki, dikata-katain kenapa cuma pakai celana dalam dan itu nggak boleh itu. Kenapa nanti dia balas ya kan? Atau Buddha, wah Tuhan kok kayak gitu sih, jangan, nanti dia balas. Udahlah biarin aja, itu kan keyakinan mereka sendiri, biarin aja. Dan kita tidak akan pernah dimintai tanggung jawab untuk dosanya orang lain. Itu yang penting. Ini kadang-kadang kita kebablasan nih. Kita boleh dakwah, kita boleh menyampaikan amanah, kita boleh menyampaikan kebaikan, tapi dengan cara yang baik. Emangnya kalau mencaci maki orang itu cara yang baik, kan otomatis juga akan tersinggung. Kalau kita memang berdakwah ya kita harus memperlihatkan bahwa Islam itu akhlakul karimah, ya kan, tutur katanya baik, terus kemudian kita bersiap untuk selalu menolong, gitu kan. Terus kemudian kita juga siap untuk bertoleransi. Tapi kalau misalnya kita senang nyerang-nyerang orang, ini kadang-kadang orang Islam kebablasan, jangan lagi sama orang luar. Sama orang Islam sendiri main gampang kafir-kafirin. Ya kan, beda pendapat dibilang munafik, seolah-olah dia yang benar, orang lain pendapatnya salah. Ini udah umum sekarang. Sejak Pilpres terbuka dipilih oleh masyarakat sejak tahun reformasi, habis reformasi ini yang berkembang nih. Tapi tahun 99 pemilu after reformasi 99 2004 itu belum banyak medsos, jadi nggak terlalu ini. Mulai dari 99, mulai dari 2014 ya, terutama Pak Jokowi ini lah, wah penggunaan medsos itu udah luar biasa untuk saling caci maki. Terutama juga pada waktu pemilihan gubernur DKI, ya kan, dimana orang yang nggak sependapat dikafir-kafirin, terus kemudian orang yang nggak sependapat itu kalau mati jangan disolatin, ya kalau dia milihnya si Ahok nanti berarti dia golongannya Ahok. Jadi kita yang nentuin orang kafir atau tidak, kan nggak boleh dong. Soal kafir atau apa kan bukan kita yang menentukan, mana kita tahu. Janganlah kamu suka mengkafir-kafirkan orang lain, sebab kalau tidak terbukti maka itu berbalik kepada kamu, gitu loh pesan Rasulullah. Kan yang tahu dia kafir atau enggak kan bukan kita, orang cuma masalah di sini masalah iman. Oke. Jadi kalau perintahnya adalah tunaikan amanah dan jangan hianati orang yang mengkhianati kamu, berarti apalagi orang yang nggak mengkhianati. Orang yang mengkhianati juga nggak boleh balasnya mengkhianati, apalagi orang yang memang tulus bantu kamu, tulus bantu menolong kamu, kok kamu malah mengkhianati dia, gitu nggak boleh. Ya, kenapa? Ya berarti kan orang yang berkhianat itu pada dasarnya kan tadinya dia diberi amanah lalu dia berkhianat, kan gitu kan? Nah, itu menjadi ciri orang munafik. Kira orang munafik itu kalau dia ngomong tuh bohong tuh isinya tuh, belgedes kalau orang Jawa bilang tuh. Ya, siapa sih ngomong Jawa kene? Ini pasti baning ya. Orang Jawa dia kan. Orang-orang yang ngomong dobos, apa dobos? Kau orang Jawa kan? Bukan, Gilsa. Apa dobos itu apa? Enggak tahu. Enggak nurunin apa? Oh, enggak nurunin. Dobos itu artinya udah salah, bela diri mulu gitu loh. Udah kenyataan salah tapi tetap aja ngotot bela diri, bos gitu istilahnya orang Jawa bilang. Jadi artinya kalau memang kita diberi amanah ya jaga amanah itu, jangan malah kita berkhianat. Termasuk ketika orang menyampaikan atau menitipkan sesuatu. Rukun wadiah itu berarti pertama ada dua pihak, ya kan, ada yang menitip, ada yang dititip, kan gitu ya. Mereka disebut sebagai al-aqidain, yaitu orang-orang yang bersepakat melakukan suatu kesepakatan, ya. Al-budi yang menitipkan dan al-wadi atau mustawa orang yang dititipi.
Ada yang menitip, ada yang dititip, berarti ada yang dititip kan gitu ya. Nitip menitip kalau nggak ada barangnya gimana mau dititipnya? Berarti ada yang dititipkan. Dan terakhir tentunya ada syarat atau ijab qabul. Itu apa? Serah terima. Saya titip ya, kata yang satu. Kata yang lain iya kan gitu gampangnya ya. Nah, seperti kita juga sudah ulang-ulang bahwa di dalam Islam ini sangat dianjurkan senantiasa setiap transaksi itu tercatat, ya kan? Pinjam duit seharusnya tercatat, jangan pakai lisan, gitu loh. Nah, jadi orang yang minjam itu jangan sampai merasa nggak dipercaya. Misalnya nih, Gilsa minjam sama Tri, terus Tri bilang pakai kwitansi ya, oh Gilsa kok marah. Nggak percaya sama gue. Bukan soal nggak percaya, memang harus begitu. Memang harus begitu dalam Islam. Jadi setiap transaksi itu satu, hendaknya tercatat. Dua, hendaknya kalau bisa ada saksi. Tiga, hendaknya ada barang yang dijaminkan. Itu baru yang aman. Kira-kira kalau yang dijalanin orang ada ngeluh nggak bakalan, wah ngutang pinter bayar susah. Ada nggak? Kalau dengan pola yang seperti itu yang jalankan? Kemungkinan enggak. Kenapa? Karena pertama orang yang minjem itu dia harus teken tanda terima. Oke. Ada yang lihatin, ada barang yang ditahan, nggak bakalan dia kabur. Karena kita ini orang Indonesia memang terlalu baik. Gampang-gampangin aja. Akibatnya nanti giliran dikhianatin sama orang yang dipinjemin, ngomel, ngamuk. Ya giliran pinjam ngerengek-rengek, giliran bayar susah. Salah sendiri. Kan diajarin sama Islam bahwa kalau orang minjam itu pakai kwitansi, kalau bisa ada saksi, kalau bisa ada barang yang diserahkan sebagai jaminan. Nggak bakalan orang itu kabur, ya kan? Nggak bakalan orang itu kabur. Kenapa? Pertama dengan adanya kwitansi kan dia merasa punya beban moral. Waduh, saya punya utang nih, ya kan? Orang yang utang bisa lupa nggak sih? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Orang menghutang sama orang lain seumur hidup ingat pasti itu, cuman dilupa-lupain itu biasa itu, pura-pura lupa. Yang terjadi apalagi kemudian nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, nggak ada apa, ya sengaja lupain. Tapi kalau secara jujur ya pasti ingat, nggak mungkin enggak begitu. Apalagi tambah lagi ada melototin nih, Gilsa pinjam sama Tri, dilihatin sama ini kan jadi saksi. Kalau perlu dikunci nih anaknya gitu kan, jangan nggak ngelihat gitu ya. Iya. Berarti ada saksi tambah berat, apalagi kemudian Gilsa ngasih barang sebagai jaminan, nggak bakalan nggak bayar. Itu, jadi kesalahan siapa? Ya kesalahan kita bertransaksi tidak secara syariah, ya kan? Akhirnya ada kebiasaan orang spesialis penghutang, sana diutang, semuanya nggak dibayar, gitu ya. Jadi yang namanya wadiah itu kembali ke sini adalah menitip barang, berarti ada dua orang, satu yang menitip, dua yang dititipin, tiga ada barangnya, empat ada serah terimanya, ada syarat atau ijab kabulnya. Oke. Syarat wadiah pertama, ya, orang yang menitipkan itu adalah orang yang sah melakukan tasarruf, artinya memang dia itu pertama pemilik dari barang itu. Jadi jangan dititipin barang orang lain. Kalau orang lain nggak terima, mana barang gue dititipin, enak aja lo gitu kan. Main nitipin ke orang lain, orang bukan barang kamu kok dititipin gitu ya. Jadi yang dititipkan tentunya harus barang yang punya kita sendiri, dan dia orang yang ahli tasarruf, artinya memang orang yang bukan orang yang cacat mental, sehat lah. Itu kan umum ya dalam satu perjanjian, orang yang melakukannya adalah orang yang sehat, yang cakap. Yang cakap itu bisa umur, bisa mental, bisa juga kan kewenangan. Kan kita kan sering kita ulang ya. Kewenangan artinya barang itu memang milik dia gitu. Tidak diperbolehkan untuk menitipkan barang yang bukan milik dia, apalagi menjual, apalagi menggadai, ya nggak boleh dong, punya orang lain kan gitu ya. Dan dia adalah pemilik atau wakil dari pemilik harta itu. Jadi andai kata memang pun putri itu pengen nitipin ke orang lain padahal bukan milik dia, boleh, tapi harus ada kuasa dari yang punya, ada izin dari yang punya gitu loh. Put, tolong nih titipin, boleh, tapi itu pun seharusnya juga tertulis juga. Kenapa? Nanti dia membantah, mana barang saya udah titipin lah tadi kan nyuruh, mana buktinya, bingung dia.
Iya, bingung dia. Apalagi kemudian putri nitipin ke orang lain tanpa tanda terima, orang kabur. Bisa aja kan ya? Masalahnya double. Tambah panjang kan. Yang punya nanya, "Put, mana ini barang saya?" "Saya titipin." "Lah, kamu nitip nggak pakai izin saya?" "Sama siapa?" "Sama si A." "Mana orangnya?" "Nggak ada tuh." Kamu yang tanggung jawab. Berarti kamu yang tanggung jawab nitip sembarangan gitu kan. Gitu. Jadi pemilik dari barang itu yang bisa menitipkan. Jadi juga orang yang dititipin adalah orang yang sah melakukan tasarruf, artinya orang yang mampu melakukan pengelolaan, artinya orang sehat. Kamu jangan nitip sama orang orang yang setengah. Iya Put ya, nanti kamu nitip sama orang gila. Jangan, nitip harus yang sehat juga, nitip barang. Ya, orang lagi jalan titip barang. Ya, orang lagi jalan kenal kagak titipin. Ini berarti putri nekat kan gitu kan. Putrinya nggak sehat nih. Putrinya nggak sehat berarti ya. Nitipin barang sembarangan orang lagi lewat. Enggak, itu ada pengalaman memang waktu saya masih di Jakarta itu ada seorang suami yang istrinya kurang sehat. Nah istrinya itu kalau suaminya kerja barang titipin ke orang gitu. Ya jasnya, jaketnya barang. Jadi kalau barang-barang dititipin ke orang yang nggak dikenal, orang dikenal yang nggak dikenal itu kan pertama kalau dia orang sehat ya, dia mikir kok saya nggak dikenal tiba-tiba dititipin gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya memang nakal ya kebetulan sengaja kabur dia. Jadi begitu suaminya pulang kagak ada barangnya, dititipin semua. Jangan ya Putri. Gitu, jadi contoh si Putri ya. Jadi orang yang dititipin pun harus orang yang sehat. Kemudian yang kedua syaratnya itu ada ijab kabul ya. Ijab dan kabul itu harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Kenapa sih? Ya, tolong dijawab kenapa sih Islam itu dalam transaksi aktivitas ekonomi selalu harus ada ijab kabul? Coba Gilsa. Coba ya jawab dulu. Gilsa dulu ya. Kenapa? Karena kita udah tahu ya, setiap transaksi kok kayaknya Islam itu selalu menekankan ada ijab kabul. Nah, coba kamu gimana? Kenapa? Ayo. Benar kan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam itu selalu mensyaratkan ijab kabul? Kenapa? Ayo. Tri bisa? Coba. Karena biar ada bukti penyerahannya. Bukti penyerahannya. Ya, jadi biar ada ucapan atas penyerahan barang tersebut. Bukan itu sebenarnya yang penting. Kan dalam hukum perdata juga setiap perjanjian itu mensyaratkan adanya pertama kesepakatan, ya. Kesepakatan. Nah, dengan adanya ijab kabul itu kan menandakan mereka sepakat. Yang satu ngasih, yang satu nerima, berarti kan sepakat dong. Kesepakatan kedua belah pihak. Berarti tidak ada di situ orang yang dipaksa. Tidak ada orang yang merasa terpaksa. Ada ijab, ada kabul, berarti ada serah, ada terima. Nah, itu berarti kan kedua belah pihak tuh sepakat. Ya kan? Dan sepakat itu kan nggak mungkin berdasarkan intimidasi. Jadi bukan yang satu itu pun saya titipin ya. Aduh, saya nggak bisa. Harus. Kok harus? Kok gimana sih? Masa nitip harus gitu kan? Enggak. Jadi berarti harus ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga, sebelumnya adalah ijab itu harus sama dengan kabul. Jadi misalnya saya nyerahinnya apa sama Putri terimanya ya yang apa yang saya kasih, gitu loh. Saya titip laptop Putri, gitu kan. Kamu bilang saya terima handphonenya, nggak nyambung. Jadi yang diijabkan harus sama dengan ini. Oke, itu yang ketiga. Syarat terkait al-wadi'ah atau al-mudah harta yang dititipkan. Jadi yang
ini kan tadi para pihak, ya terus ada Joko. Yang berikutnya tentu adalah apa itu barangnya, ya kan, barang yang dititipkan itu apa, ya. Yang jelas pasti dia berupa suatu harta, ya. Nggak boleh kan titip penyakit, saya titip penyakitnya betul, nggak boleh. Titip kok penyakit ya, titip anak ya betul, ngerepotin aja nih. Titip anak katanya. Jadi titip itu harus berupa harta, ya, harus berupa harta yang jelas, maksudnya objeknya itu jelas. Itu juga apa ya, ini saya berharap kamu ikut kuliah ini paling tidak kamu yang namanya hukum perjanjian itu makin jelas, ya. Walaupun kita ini apa namanya fokusnya Islam, itu secara perdata juga ini harus sudah pasti, udah tahu kesepakatan, kecakapan, terus kemudian objek yang jelas. Itu kan selalu kita ulang-ulang kan. Artinya sesuatu yang menjadikan pokoknya itu harus sesuatu yang benar-benar clear. Ya, kalau mau dititip apa, berupa apa, speknya bagaimana, ya kan? Sama, gade juga begitu, simpan pinjam juga begitu, ya kan? Terus kerja sama mudharabah bagi hasil juga begitu, sewa menyewa juga begitu. Artinya memang udah umum bahwa yang namanya dijadikan sebagai objek transaksi berarti benda itu harus sesuatu yang jelas kriterianya, supaya jangan sampai nanti giliran diminta dikembalikan dia mengada-ada, padahal waktu dikembalikan dalam keadaan kurang bagus tapi mintanya yang bagus, ya kan, karena pada waktu dititipin nggak jelas, terus dia ngaku-ngaku barang saya kan masih baru, padahal nitipinnya barang yang udah second kan gitu ya. Jadi dengan adanya objek yang jelas otomatis kedua belah pihak jadi tahu gitu ya. Harus berupa harta yang jelas dan bisa dikuasakan. Artinya memang bisa dititipin, barang yang nggak bisa dititipin ngapain? Nah, gila saya nitip mesin giling ya, kamu ngapain? Itu mesin giling. Ya, ya. Ini nitipnya itu barang yang masuk akal lah gitu ya. Jangan yang mesin apa, jangan yang kagak-kagak gitu ya. Jangan dititipin yang enggak. Jadi harus yang sesuatu yang bisa dikuasakan. Sebagian ahli hukum bahkan menambahkan syarat harta itu harus harta bergerak. Apa itu harta bergerak? Harta yang cepat kalau mau dijual lagi gitu loh. Jadi bukan harta yang lama gitu ya. Jadi misal seperti properti, tanah, pabrik, rumah itu lama itu yang dititipin. Gitu. Tapi yang dititipin misalnya apa yang cepat itu ya laptop bisa dititipin kan cepet ya. Kemudian perhiasan kan cepat. Jadi yang namanya wadiah itu atau uang juga bisa menitipkan uang. Agar akad wadiah itu sah dan sempurna, maka harta yang dititipkan harus diserahkan kepada orang yang dititip dan dipindahkan dalam kekuasaan al-wadi. Artinya kalau saya menyerahkan sesuatu kepada putri untuk saya titip, itu bukan cuma omongannya, barangnya memang harus diserahkan. Saya titipin putri, saya pegang sendiri, jadi pusing nih, mana barangnya? Barangnya tetap dipegang sama saya, tapi kok saya bilang titipin? Nah, nggak boleh. Jadi yang namanya titipin benar-benar harus diserahkan, ya, dan dipindahkan dalam kekuasaan kamu sebagai orang yang dititipin. Kan tadi disebutkan bahwa ketika kita diamanahin, berarti kita harus menjaganya seolah-olah itu milik kita, kan itu kan. Sehingga kita nggak boleh menyembarangin ya. Al-wadi tidak bisa menjaga dan menyimpan kecuali harta itu diserahkan kepada dirinya. Ya kan disuruh jagain. Tapi kalau nggak diserahin gimana jagainnya kan itu kan. Makanya kemudian tadi itu seperti properti, seperti tanah itu ya bukan wadiah. Kenapa jagainnya gimana? Jagain hutan, jagain kebun gitu kan. Jagain yang gampang dijaga lah. Suruh jagain yang enggak itu kan gimana ya? Makanya nggak bisa, yang itu nggak bisa termasuk wadiah karena sulit untuk menjaganya kan. Saya putri lagi jadi contohnya. Putri mulu ya. Ngikut saya titip kebun seluas 25 hektar. Nitip apa menyusahin gitu ya. Nitip apa tanah seluas 25 hektar, saya mesti keliling-keliling mulu selama 25 hektar. Jangan lagi 25 hektar, saya 1 hektar aja dibikin pusing, 25 hektar lagi. Nah, kamu nitip apa nyari masalah gitu kan. Apa ngajak berantem. Ya.
Jadi karena dia harus menjaga dan dia juga harus menyimpan, maka tentu barang itu adalah barang yang tadi, barang yang bergerak. Ya, bukan barang yang bergerak sendiri, buat tuyul itu mah. Ya. Barang bergerak, barang bergerak sendiri. Dititipin kura-kura kamu mau? Habis mikirnya harus barang yang bergerak apa ya? Ya dititipin kura-kura, binatang gak ada gunanya.